Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kamu yang semakin berjaya dan bersinar di 2023. Bagi orang-orang yang tertarik di pembacaan ini. Baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan bagi kalian yang tertarik di pembacaan ini, baik di masa 2023 awal atau 2023 pertengahan atau 2023 akhir. Dan semoga bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam permasalahan, kisah cinta, asmara, kehidupan atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kondisi hidupmu yang semakin berjaya dan bersinar di 2023. Ya, di sini ada King of Cups reverse. Kemudian di sini ada The Lovers energy, The Lovers tegak lurus. Cups energi dari elemen air ada Pisces, Cancer dan Scorpio. Kemudian The Lovers energy adalah energi dari Gemini di sini. King of Cups reverse dan The Lovers yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas. Bisa dikatakan bahwa 2023 adalah tahun yang amat sangat bagus bagi kamu ya. Karena potensi besar 2023 ini adalah tahun yang penuh dengan cinta. Tahun yang penuh dengan kasih dan sayang, tahun yang penuh dengan kondisi kehidupan baru yang dimana kamu akan lebih bisa untuk mencintai diri sendiri dan akan lebih bisa dicintai oleh pasanganmu, diperlakukan secara baik oleh pasanganmu di sini. Mungkin sebelum 2023 banyak sekali permasalahan atau bahkan problem yang kamu hadapi bersama orang-orang yang kamu sayangi di sini. Mungkin kamu broken heart, patah hati, atau mengalami perpisahan dengan orang terkasih, atau mungkin kamu ditinggalkan, dikhianati, atau dikecewakan. Tetapi di 2023 terbaca ada kondisi tentang pertumbuhan cinta baru yang kamu rasakan di sini. Yang sudah punya pasangan akan semakin bisa merasakan energi kehangatan, baik dalam hubungan, dalam rumah tangga, atau bahkan dalam sikap yang saling memuliakan di sini. Dan bagi yang belum punya pasangan, potensi besar 2023 adalah tahun yang untuk kamu bisa bertemu dengan cinta sejatinya kamu, atau kamu akan bisa lebih merasakan cinta kasih yang penuh dari orang-orang yang tulus nantinya. Itu yang terbaca. Ya. Jadi kejayaan yang paling utama dalam pembacaan ini, potensi besar bagi yang resonate adalah kejayaan yang berkaitan dengan hatimu yang akan semakin berbunga-bunga dengan hidup yang semakin bermakna. Begitu ya. Baik, ada The Chariot tegak lurus di sini. The Chariot energi dari Cancer. Ya. Di The Chariot yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa 2023 ini juga
adalah tahun yang amat sangat bagus bagi kamu yang berusaha untuk memantapkan diri, menyiapkan diri, memantangkan diri, atau memantaskan diri dalam hal apapun di sini. Ya, jadi ada pertumbuhan tentang kondisi yang kamu semakin mapan di 2023. Tapi mapannya kamu ini bukan hanya tentang mapannya kamu di energi harta atau kekayaan atau tabungan, tetapi ini dalam segala aspek. Bisa matang tentang kondisi persiapan dalam hal pernikahan, atau matang dalam berumah tangga, atau matang dalam karir, atau matang dalam kondisi tentang pilihan-pilihan hidup, tentang kondisi yang dimana kamu harus bisa bersikap secara baik dan bijaksana di energi sosial kamu, keluarga kamu, pertemanan kamu, circle-nya kamu, atau lain sebagainya di sini. Jadi ada pemantapan diri, pemantasan diri, dan ini berkaitan kamu yang ibarat kata kamu siap untuk beraction gitu loh di sini, dan akan ada action kamu di 2023 yang potensi besar itu merujuk tentang pencapaian atau keberhasilan. Walaupun ini masih dalam kategori proses, begitu ya. Kemudian, wow, ada Page of Wands. Page of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api. Elemen api di sini ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Di Page of Wands yang tegak lurus, ini mengakurasikan bagi yang resonate ya, bahwasannya memang banyak hal yang akan kamu capai. Jadi ternyata ketika di 2023 ini proses kamu semakin berprogres, terbaca kamu pun akan bisa mendapatkan hasil ya di 2023, baik itu di awal, pertengahan, atau akhir tahun 2023 di sini. Jadi ada keberhasilan, ada pencapaian ya. Ini luar biasa sekali bagi yang resonate di sini. Tapi di Page of Wands yang tegak lurus terbaca ya, di sini potensi besar juga emosional kamu, perasaan kamu ini akan terkuras juga di sini, karena akan ada beberapa hal yang nanti membuat kamu terpancing, dan akan ada beberapa hal yang berkaitan dengan drama di sini. Ya, jadi ternyata berjayanya kamu, bersinarnya kamu ini merujuk tentang bagaimana kamu pun tidak luput dari segala kestrugglean yang harus kamu hadapi, yang harus kamu lewati, dan kamu yang dituntut untuk bisa bertahan dan untuk bisa selalu memanfaatkan segala peluang yang ada di 2023 di sini. Ya, karena memang potensi besar kayak ibarat kata ya, kreativitas kamu pun dituntut gitu loh di sini. Ya, walaupun kamu nanti kayak akan sedikit agak perasaanmu up and down, atau emosional kamu agak sedikit tidak bisa terkontrol atau kurang stabil di sini, tapi terbaca ya potensi besar hasil akhirnya di sini segala sesuatu yang terjadi yang kamu rasakan itu mampu kamu olah, walaupun itu bisa kamu olah, bisa kamu kontrol dalam waktu kepepet ataupun tidak gitu loh di sini. Itu yang terbaca ya. Kemudian ada the High Priestess. Wow, the High Priestess tegak lurus. The High Priestess energi dari elemen air di sini ya. Elemen air ada Cancer, Pisces, dan Scorpio. Di The High Priestess yang tegak lurus terbaca dengan sangat jelas juga bisa dikatakan bahwa banyak sekali rahasia-rahasia yang belum terungkap, atau bahkan kemisteriusan yang akan selalu menjadi teka-teki, yang dimana itu menyertai perjalanan kamu di 2023 di sini. Ya, jadi tolong bagi yang resonate, tolong gunakan intuisi, feeling, firasat kamu, dan tolong lebih pekalah terhadap intuisi-intuisi yang kamu peroleh di sini. Ya, jangan hanya banyak nekat, jangan hanya banyak emosi, jangan hanya banyak mengambil sesuatu dengan keputusan yang terburu-buru, jangan. Tapi lebihlah hati-hati, lebihlah waspada, dan lebihlah untuk menyikapi segala sesuatu dengan berbagai macam perspektif, pertimbangan,
Dan juga di sini sikapi segala sesuatu dengan berbagai macam hal-hal yang ada keterhubungannya gitu loh di sini. Karena memang ada potensi besar kayak bersinarnya kamu atau berjayanya kamu, ternyata di sini kayak masih ada sesuatu hal yang nanti membuat kamu merasa tak nyaman, dan ini juga bisa berkaitan dengan kondisi yang dimana banyak orang di sekeliling yang nanti jatuhnya berdrama. Ya, ketika Page of Wands tegak lurus disinkronkan dengan The High Priestess di sini. Jadi kayak mungkin ada sebagian dari lingkungan atau sebagian dari orang-orang yang hadir di sini mencoba untuk ingin berdrama dengan kamu, ya, menjebak kamu atau lain sebagainya. Jadi ketika kamu mau naik level di sini dalam proses kehidupan, metamorfosa kehidupan, tolong kamu juga harus bisa lebih menggunakan akal sehatnya kamu dan intuisi kamu, feeling firasat kamu, dan juga lebih hati-hati dalam segala hal. Itu yang sebaiknya juga perlu kamu perhatikan, dan yang paling utama juga di sini doa. Ya, karena potensi besar di sini spiritual kamu juga terasa meningkat bagi yang resonate. Jadi banyakin doa, banyakin melakukan hal-hal positif, karma-karma positif di sini, dan juga lebih peka lah. Jadi ketika misalkan kamu dapat intuisi, kamu punya feeling, punya firasat kayaknya nanti kamu harus seperti ini, maka kamu juga di sini harus memperhitungkan hal tersebut gitu loh di sini. Ya, jangan ceroboh, jangan asal nekat, itu intinya. Baik, ada Two of Pentacles reverse di sini. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah di sini ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di 12 Pentacles yang reverse terbaca bahwasannya ya berjaya dan bersinarnya kamu, potensi besar ternyata di sini ini juga berhubungan dengan hal-hal yang semakin banyak dan semakin meningkatnya hal-hal yang harus kamu tanggung jawabi di sini. Hal-hal yang harus kamu cover di sini. Jadi ketika kamu bertanya, Najah, apakah ada potensi yang dimana berjaya dan bersinarnya aku ini berkaitan dengan kondisiku yang semakin terkaya raya? Kan ya potensi besar di sini terbaca untuk masalah finansial atau keuangan, kamu potensinya itu belum nyampe ke arah yang terkaya raya kan, tapi potensinya karena kecukupan. Tapi walaupun kecukupan di sini, kamu masih dalam situasi yang di 2023 di bulan berapapun itu masih mengalami kejaglingan dalam hal finansial. Ya, karena berjaya atau bersinarnya kamu di sini ini menyangkut segala hal. Nama baik yang semakin terjaga, nama baik yang semakin terfamouskan di sini, terkenalkan di sini, ya. Atau kamu yang semakin dikenal banyak orang di sini, atau tentang kamu yang semakin dilirik atas kinerja kamu yang semakin baik di sini, atau bahkan tentang kondisi yang kamu semakin disayangi, dihargai, dihormati gitu loh. Tapi kalau untuk masalah uang juga kamu semakin tercukupkan, tapi walaupun tercukupkan ternyata masih banyak sekali hal-hal yang perlu kamu cover, dan intuisi kamu untuk membantu banyak orang, terutama keluarga, di sini juga semakin kuat, sehingga kamu juga akan lebih banyak untuk menggunakan keuanganmu secara bijaksana di sini. Dan pengeluaranmu pun bukan hanya tentang kamu, tetapi terbaca ini pengeluaran yang kamu keluarkan untuk banyak orang. Potensi besar bagi yang resonate di sini. Begitu ya. Kemudian ada Eight of Swords tegak lurus di sini. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Di Eight of Swords tegak lurus disinkronkan dengan King of Cups yang reverse terbaca bagi yang resonate bahwasannya ya 2023 juga di sini adalah tahun tentang kondisi yang kamu semakin mendewasakan diri. Tapi ternyata walaupun kamu berusaha untuk semakin mendewasakan diri dan semakin bijaksana, penyakit tentang overthinkingnya kamu ini masih ada gitu loh di sini. Iya. Jadi bagi kamu yang resonate, ketika kamu benar-benar ingin lebih menikmati hidup di 2023, tolong
kurangi atau minimalisirlah hal-hal yang sebenarnya itu tidak penting atau belum terlalu penting untuk dipikirkan gitu loh di sini. Ya. Karena terkadang kamu overthinking, kamu sensitif karena kamu juga terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak perlu untuk dipikirkan gitu loh di sini. Ya. Kemudian ada Three of Cups. Three of Cups reverse di sini. Cups berkaitan dengan energi elemen air. Elemen air ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. The Three of Cups yang reverse disinkronkan dengan The Lovers yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas juga, kayak bisa dikatakan bahwasannya 2023 ini juga tahunnya kamu yang kamu akan dihadapkan dengan berbagai macam pilihan untuk bertahan atau pergi, menerima atau tidak, atau memilih siapa yang harus kamu pilih untuk teman hidup, partner hidup, pasangan hidup, atau lain sebagainya di sini. Jadi ada beberapa hal yang nanti akan kamu rasakan, akan kamu temui, dan ini berkaitan dengan kondisi asmara kamu yang dimana kamu akan ngerasa denial dalam hal asmara, atau kamu kayak akan ngerasa bingung, atau kamu kayak dihadapkan dengan situasi yang kamu harus memilih gitu loh. Kamu tidak harus untuk senantiasa selalu bersenang-senang dengan seseorang yang dimana kamu tahu orang itu bukan masa depan, tapi kamu harus bisa memilih untuk bersenang-senang, untuk hidup, untuk komitmen dengan orang-orang yang memang kamu jadikan dan kamu anggap sebagai masa depan gitu loh di sini. Itu yang terbaca ya. Knight of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api. Elemen api ada Aries, Leo, dan Sagittarius. The Knight of Wands tegak lurus disinkronkan dengan The Chariot yang tegak lurus, terbaca dengan sangat jelas. Bisa dikatakan bahwa 2023 ini juga tahunnya kamu untuk kamu harus bisa lebih banyak untuk beristirahat. Karena akan lebih banyak hal yang kamu kerjakan dan ini cukup melelahkan kamu. Kenapa? Karena on fire-nya kamu di 2023 ini terlihat gitu loh, terbaca gitu loh di sini. Ya. Tapi walaupun on fire-nya kamu dalam segala hal di sini terbaca di 2023, terbaca juga potensi besar kamu nggak stres-stres amat gitu loh di sini. Walaupun kamu juga ada potensi overthinking, tapi kamu juga tidak yang terpurukkan gitu loh di sini. Kenapa? Karena potensi ada waktunya kamu, ada time-nya kamu untuk kamu mampu beristirahat dengan baik di sini. Mampu melepas penat dengan baik di sini. Mampu untuk melakukan liburan, traveling, atau lain sebagainya yang itu berkaitan dengan hobi, kesukaan, kesenangan, atau lain sebagainya ya. Kemudian ada Nine of Swords tegak lurus. Sword energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, dan Aquarius. The Nine of Swords tegak lurus disinkronkan dengan Page of Wands yang tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas, bisa dikatakan bahwa kenapa kamu bisa di posisi yang benar-benar on fire dan benar-benar dalam situasi yang aman di 2023. Karena memang banyak hal yang sudah kamu perjuangkan sampai kamu berada di posisi yang cukup bagus di 2023. Ya, mungkin sebelum 2023 dan mungkin di saat 2022 atau 2021 atau intinya sebelum 2023 di sini kamu banyak berdarah-darah. Bahkan mungkin sebelum 2023 kamu banyak sekali kayak lebih sering tidak merasakan gairah akan hidup, lebih sering tidak merasakan akan kenikmatan dalam hidup karena beban pikiran, beban tanggung jawab, atau beban keadaan yang membuat kamu di sini kayak kamu lelah gitu loh. Ya, tapi lelahnya kamu, terpuruknya kamu di sini ini terpatahkan di 2023. Kenapa? Karena 2023 ini adalah saatnya kamu, momennya kamu yang kamu akan amat sangat bisa merasakan kondisi hidup yang dihargai, diharapkan, diinginkan, dimuliakan dalam bentuk kemanusiaan di sini. Ya.
Banyak sekali kenangan bagi yang resonate sebelum 2023, kayak kamu mendapatkan kesakitan, kekecewaan, pemanfaatan atau penghinaan, atau bahkan kayak jalani hidup hanya sebatas rutinitas gitu loh di sini. Tapi ya 2023 ini momennya kamu untuk kamu bisa lebih hidup di kondisi kamu dan lebih siap gitu loh di sini ya. Kemudian ada the death reverse di sini. The death energi dari Scorpio. The death yang reverse disinkronkan dengan the high priestess yang tegak lurus. Terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa 2023 ini adalah tahun yang berkaitan dengan pertumbuhanmu dan kondisi yang dimana kamu mencoba untuk lebih hidup, mencoba untuk lebih menghargai, dan mencoba untuk lebih bisa menganalisa segala teka-teki yang ada agar kamu tidak terjebak dalam kondisi yang berusaha menjebak kamu gitu loh di sini ya. Dan potensi besar berjaya atau bersinarnya kamu juga di sini karena akan ada sesuatu hal yang potensinya terlahirkan, terdapatkan. Bisa itu kamu berjaya karena akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan orang yang tepat, atau di sini bersinar karena ada anak yang terlahirkan atau ada anak yang membanggakan, atau berjaya atau bersinar karena adanya kondisi persahabatan yang kamu dapatkan atau kerjasama yang kamu peroleh secara baik di sini, atau bahkan ajakan atau tawaran bisnis di pekerjaan baru di sini ya. Ini kayak ibarat kata tentang kondisi kehidupan kamu yang lahir kembali, kehidupan yang benar-benar terbaharui gitu loh di sini. Ibaratnya seperti itu. Ada Page of Pentacles. Wow, Page of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah. Elemen tanah di sini ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di Page of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Two of Pentacles yang reverse, terbaca dengan sangat jelas juga kayak bisa dikatakan bahwa 2023 adalah tahunnya kamu yang berkaitan dengan tahun keemasan. Jadi ini berkaitan dengan kejayaan dan bersinarnya kamu terakurasikan tentang kondisi yang kamu tidak hanya terpaku dan tidak hanya terfokus pada satu pekerjaan yang menghasilkan uang, karena akan ada beberapa pekerjaan sampingan yang menghasilkan uang di sini, yang menghasilkan relasi, yang menghasilkan kerjasama, yang menghasilkan tentang kondisi value-nya kamu yang semakin meningkat di sini. Banyak kesempatan di 2023. Ya, ternyata di sini semakin banyak kamu bersedekah, semakin banyak kamu menanggung hal-hal yang kamu tanggung karena ini berkaitan dengan uang yang kamu keluarkan untuk kebutuhan banyak orang. Ternyata di sini ada keberkahan yang kamu peroleh ya. Salah satu keberkahan yang terbaca ya berkaitan dengan kondisi finansial kamu yang akan amat sangat tercukupkan gitu loh di sini. Ya, jadi ketika tadi denial atau ketika tadi tidak seimbang atau kurang stabil, ya ini berkaitan dengan uang yang kamu alokasikan ke beberapa hal. Tapi terbaca ya untuk kebutuhan pribadinya kamu, kebutuhan keluargamu sendiri juga di sini cukup aman gitu loh di sini. Apalagi ada Ace of Pentacles tegak lurus. Ya, lagi-lagi ya Pentacles berkaitan dengan elemen tanah di sini. Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di Page of Pentacles tegak lurus ya terbaca di sini. Bahkan ada potensi 2023 ini adalah tahunnya kamu untuk kamu bisa mencapai apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu targetkan, apa yang kamu tujukan. Mungkin ada aset yang kamu beli, mungkin ada barang impian yang kamu beli di sini, atau mungkin tentang kondisi ketika kamu ingin pergi ke suatu tempat, mengajak orang lain pergi ke suatu tempat, ini mampu kamu capai di sini. Di Ace of Pentacles tegak lurus, atau bahkan mungkin di sini ya kondisi tentang kehidupan kamu berkaitan dengan rumah baru, tempat baru, kendaraan baru, ya, tanah baru, ya, atau properti baru, atau segala hal yang membuat kamu di sini terstabilkan, termapankan gitu loh. Jadi terkadang
Orang itu terlihat stabil, terlihat berjaya dan bersinar itu berkaitan dengan apa yang dia pakai, apa yang dia kenakan, apa yang dia tempati, dan apa yang dia punya. Dan di sini terbaca secara lahiriah, secara bentuk nyatanya, fisiknya, potensi besar bagi yang resonate kayak aset kamu ini terlihat gitu loh. Uang kamu ini terlihat gitu loh. Iya. Nah, ketika Ace of Pentacles tegak lurus, disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua bagi yang resonate, terbaca dengan sangat jelas bisa dikatakan bahwa 2023 adalah tahunnya kamu untuk sebaiknya kamu lebih banyak bersedekah. Jadi selain melakukan hal-hal positif, berdoa ya, kamu juga harus lebih banyak konsistensikan dalam hal pensedekahan di sini. Ya, karena memang terbaca ada salah satu sumber yang dimana sumber kestabilitasan kamu salah satunya berdasarkan apa yang terbaca ini tentang bagaimana kamu bertanggung jawab dan berusaha untuk memberikan secara ikhlas apa yang kamu miliki ya untuk orang-orang yang memang perlu akan hal tersebut gitu loh di sini. Dan dari situ terbaca banyak sekali jalan keluar kamu untuk kamu bisa keluar dari masalah kamu dalam hal finansial dan kemudian kamu mendapatkan kestabilitasan hidup di sini. Bagi yang resonate, ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu atau sebagian resonate untuk kamu juga, maka yang sebaiknya kamu pahami dan mengerti nama baik kamu terjaga di 2023, maka berusahalah untuk menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena aib kamu di 2023 tertutupi di sini. Jadi segala hal yang kamu lakukan, segala hal yang kamu ucapkan, segala hal yang kamu actionkan di sini terbaca ya tidak akan dipandang rendah oleh orang lain. Kenapa? Karena potensi besar apa yang kamu lakukan, kamu ucapkan, kamu actionkan ini berkaitan dengan kondisi-kondisi yang positif. Ya. Jadi banyak orang yang akan merasa peduli sama kamu, respect sama kamu, dan selalu mengharapkan kehadiran kamu. Maka syukuri apa yang ada, nikmati apa yang ada di 2023. Begitu ya. Baik, itu dari saya. Tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif, ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So bijak dalam menyikapi, jangan baper ketika nggak resonate untuk kamu. Dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.